Oke, beasiswa NTB atau beasiswa Seribu Cendekia tak ada lagi Pak Kaban. Gimana tuh? Berkaitan dengan beasiswa NTB, tahun ini sebenarnya bukan dihapus. Oke. Kenapa saya katakan bukan dihapus? Karena betul seperti disampaikan, kita Provinsi Nusa Tenggara Barat ini sekarang masih menghadapi upaya untuk penyehatan APBD. Nah, karena kondisi keuangan kita memang belum normal seperti sebelum-sebelumnya. Tetapi berkaitan beasiswa NTB sesungguhnya tidak dihapus. Kenapa saya katakan tidak dihapus? Karena program ini masih berjalan. Program ini masih berjalan. Yang dimaksudkan oleh Bapak Gubernur, kalau kemarin ada informasi dari beliau bahwa beasiswa tidak ada, maksud beliau itu adalah eh, beasiswa yang berasal dari sumber APBD murni itu memang untuk tahun 2024 itu kita tidak anggarkan untuk yang baru. Artinya tidak kita rekrut lagi calon-calon awardi kita yang akan kita kirim keluar maupun dalam negeri itu yang baru. Tetapi yang ongoing masih kita biayai, yang ongoing masih kita alokasikan anggaran. Halo Sobat Inovasi, nah balik lagi itu dia tadi cuplikan tentang klarifikasi dari Pak Kaban Brida NTB mengenai isu beasiswa yang sering diomongin oleh netizen-netizen di seluruh Indonesia mungkin ya atau mungkin di Dunia, NTB. dunia. Dunia. Bukan Indonesia. Orang beasiswanya Betul. beasiswa dunia, bukan Iya betul. Indonesia aja. Makanya anak NTB banyak yang mendunia Pak Kabannya di Betul mana-mana ada. sekali. Jadi sekarang ini beasiswa NTB telah membuat anak-anak NTB yang selama ini mainnya di kolong rumah doang. Kalau rumah Sekarang nggak lagi. udah Ada jalan-jalan yang di main di mana-mana. Paris, ada yang Waduh. main di Amerika, ada Waduh. yang main di Polandia. Nah, Wah, jauh-jauh mainnya apa? jauh-jauh mainnya sekarang. Mungkin kapan-kapan saya juga bisa diajak ke sana, Pak. Boleh, Boleh, boleh. boleh. Ya, Ya. teman-teman ya, makasih ya dengan adanya podcast ini saya mau diajak ke Paris sama Pak Kaban. Nah, teman-teman, ya, kita move on dulu ya dari klarifikasi beasiswa NTB. Kita akan membahas tentang yang rame-rame juga part 2. Apa tuh yang rame-rame? Itu ada Wisata. Wah, teman-teman kalau sedang melihat media sosial dari Brida NTB, kita sudah mencapai 10.000 pengunjung lebih. Jangan lupa ya editor, nanti ini ada editan tepuk tangan ya, minta tolong. Nah, kita akan membahas kenapa ya di Wisata Brida NTB itu bisa segitu ramenya. Apakah di Brida ini ada kebun binatangnya atau ada air terjunnya? Yuk kita dengar sama-sama jawaban dari Pak Kaban. Baik, ya. Jadi kenapa Wisata Brida itu sangat booming, sangat disukai karena memang ini bukan lagi hanya sekedar suka-suka, tapi ini kebutuhan. Kebutuhan. Kenapa? Karena anak-anak di sekolah mulai TK, SMP, SMA sampai perguruan tinggi kan kalau mantengin buku doang, kalau belajar di kelas doang, bosan. Bosan, betul. Bosan. Kenapa? Karena biasanya kalau sudah belajar terus itu ngantuk bawaannya. Betul. Kalau sudah belajar terus itu pusing bawaannya. Nah, untuk membuat belajar itu menjadi gembira, belajar itu gampang masuk, belajar itu bisa membuat sesuatu itu bukan hanya dari teori-teorinya saja, tapi ada fisik wujudnya, maka alternatifnya itu adalah datang ke Brida. Lah itu dia. Melihat di Brida. Melihat langsung. Jadi konsepnya learning by doing Learning ya, by Pak. doing. Ya, jadi karena di Brida ini ada namanya Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah. Waduh, apa itu Pak Kaban? Di Puspa Iptekda ini orang tidak hanya sekedar tahu tentang teori fisika, tahu tentang teori matematika, tapi di situ apa praktik dari teori-teori tersebut bisa dilihat. Misalnya berkaitan dengan listrik. Listrik. Nah, kalau selama ini halilintar itu ngelihatnya di langit doang. Jauh ya. Nah, kalau datang ke Puspa Iptekda bisa bikin pegang alatnya, kemudian akan muncul loncatan bunga api listrik. Wah. Nah, ini kan menarik. Nggak ketemu di mall tuh. Ternyata Nggak ada di ketemu Brida. juga di tempat-tempat di mana rekreasi itu nggak ketemu. Tapi di Brida itu ada. Nah, itu teman-teman, khusus ya di Brida NTB ada halilintar yang teman-teman bisa lihat cuma ada di Brida NTB. Selain itu ada apa lagi nih Pak Dan Kaban? banyak lagi. Misalnya mau belajar jadi pilot.
Waduh, jadi pilot. Wah, mau belajar jadi pilot nggak perlu ke NASA sana. Datang ke Brida NTB. Di Ja- Brida NTB bisa coba, itu ada alatnya yang bisa muter-muter, pakai sabuk pengaman, ya bisa diputer-puter arahnya kemana, sehingga itu minimal kalau yang ingin jadi pilot pesawat tempur bisa belajar di awalnya di situ. Oke. Belum lagi nanti ada juga beberapa peralatan. Di antaranya itu tebak tanggal lahir. Tebak tanggal lahir. Ah, Udah bagaimana itu Pak Kaban? Tebak tanggal lahir. itu permainan matematika, teorinya matematika. Jadi tinggal ditanya beberapa data dan informasi, langsung bisa ditebak tanggal lahir. Aduh. Itu berwujud dari teori-teori matematika yang bisa diaplikasikan di dalam peralatan. Nah, itu kalau penasaran datang aja pokoknya deh. Iya, Nah, itu itu yang ya paling teman-teman. penting ya. Nah, kalau misalnya tadi ada simulasi menjadi pilot, kira-kira kalau saya main di sana bisa bawa pesawat nggak nanti di bil Pak Kaban? Bisa. Oh bisa. Ya, bisa. Dapat Dan sertifikat dari belajar di Brida. situ berarti itu sudah setengah dari ilmu pilot udah bisa. Udah setengahnya tahu ya. Iya. Nah, selain itu teman-teman, selain di Puspa kayaknya di Brida NTB saya sering melihat ada mesin-mesin ini Pak Ya. Kaban. Jadi saya kebetulan baru saja pulang dari BRIN, dijadikan narasumber di sana berkaitan dengan Science Center. Science Center. Science Center itu ya Puspa Iptekda itu, tetapi ada kelebihan kita dibanding Science Center Apa itu yang Pak lain. Kaban? Kelebihan kita adalah apa yang kita tampilkan di sini ini tidak hanya Puspa Iptekda, tapi terintegrasi karena kita sudah menjadi Brida. Brida ini memiliki banyak hal. Di sini ini ada bisa melihat berbagai inovasi berupa peralatan dan mesin. Di sini juga bisa belajar tentang bagaimana sih membuat sepeda listrik. Bahkan bisa dicoba keliling Brida untuk mencoba sepeda listrik. Di sini juga ada berbagai eh, penemuan-penemuan, berbagai peralatan yang berkaitan dan bagaimana pemanfaatan energi baru terbarukan. Energi baru. Misalnya tenaga surya, bisa ngecas langsung di lapangan Brida. Di situ sudah ada tersedia energi tenaga surya yang sudah dipakai untuk ngecas HP. Nah, ini salah satu contoh dan banyak lagi yang lainnya. Makanya jangan cerita-cerita aja yang didengar, tapi paling bagus itu datang ke sini, cek kedot. Itu dia Cek intinya kedot. Pak Kaban ya. Teman-teman kalau mau tahu lebih lanjut tentang isi dari Brida NTB ini ada apa aja tadi seperti disebutkan oleh Pak Kaban, ada halilintar, ada simulasi menjadi pilot, bahkan ada pembangkit listrik tenaga surya Iya. nih Pak ya. Kenapa Pak Kaban ini senang memilih pembangkit listrik tenaga surya? Karena di namanya sendiri pun namanya Lalu Suryadi. Pak. Iya, salah satunya. Mungkin ada hubungannya Pak Kaban ya. Nah, Tapi bukan hanya tentang itu, di sini oke, juga. apa lagi Pak Kaban? Di sini juga ada pabrik pengolahan sampah menjadi BBM, Dexlite. Di sini juga ada bagaimana mengolah sampah menjadi batako. Batako. Ya, di sini juga ada pabrik pengolahan pakan ternak. Pakan Nah, ini semua bisa diakses, semua bisa dilihat. Di sini juga ada pabrik bagaimana mengolah rumput laut menjadi kosmetik. Waduh. Nah, di sini juga kalau mau belajar tentang bagaimana pertanian modern yang menggunakan IoT, bisa juga belajar di sini karena kita punya instalasinya. Bisa juga belajar pertanian hidroponik. Hidroponik. Di sini juga ada. Nah, itu semua bisa diakses, bisa dilihat, bisa ditanyakan bagaimana sih caranya supaya kalau pulang ke rumah bisa bikin kecil-kecil Bikin sendiri di rumah Pak Kaban ya. di apa namanya di depan rumah itu kan bisa dibikin gitu, sehingga ini alternatif juga untuk pertanian modern, pertanian untuk di perkotaan karena perkotaan kan sudah susah cari lahan nih. Nah, itu alternatifnya ada di sini. Nah, Pak Kaban saya menarik mengutip pernyataan Pak Kaban kalau ada sampah bisa dibikin jadi batako. Itu rumahnya nggak lenyot-lenyot atau bau nanti itu Pak Kaban? Tidak, itu karena teknologinya sudah teknologi sangat maju. Oke. Itu teknologi dari Finlandia. Finlandia Iya. jauh banget Finlandia Dan ke sini. yang pertama dibangun itu ada di NTB, NTB. di Brida NTB. Nah, ini sudah diaplikasikan karena sudah banyak sekolah-sekolah tahan gempa di Lombok Utara itu yang hancur oleh gempa itu sudah kita bangun dari batako yang dibuat dari block solution ini. Nah, begitu juga sekarang sedang ada pesanan untuk membuat di beberapa tempat
ada 1.000 sekolah yang akan mau dibangun dari hasil pembuatan Batako dari Block Solution ini. Nah ini dia kayak orang main Lego itu, Lego tinggal disambung-sambungkan. sambung jadi dia sekolah. Nah itu butuh tenaga kerja sedikit, lebih ekonomis dan bisa cepat pembangunannya. Wah, Nah, sekarang bikin rumah kayak main rumah-rumahan ya Pak iya, Kaban. kayak main rumah-rumahan tapi lebih canggih dari rumah yang biasa. Nah, Waduh. kalau rumah-rumah yang pakai Batako reguler itu kalau gempa ketimpa sakit kan. Sakit. Nah, Kalau sakit enggak Pak Kaban? iya, tapi kalau ini biar ditimpa sama atapnya juga Nggak terlalu aman-aman sakit. saja. Ya. Dan kekuatan goyangnya itu menahan gempa itu juga Gempa. Nah, itu yang tidak paling akan penting. membuat dia rusak. Itu semua sudah diuji, sudah dibuat sedemikian rupa sehingga itu menjadi ramah lingkungan dan tahan gempa Dan tahan dan gempa. cepat di dalam proses pemasangannya. Oke. Nah, ada juga nih yang kasih tahu saya Pak kabarnya spill kalau Brida NTB ini katanya seperti miniatur dunia karena tenan-tenannya di sini itu dari berbagai macam penjuru dunia. Kalau boleh tahu dari mana aja sih Pak Betul. Kaban? Jadi tenan-tenan di Brida ini banyak ada dari Malaysia, tadi saya sebut ada dari Finlandia, ada dari Australia. Nah, ini semuanya berkolaborasi di sini. Bahkan nanti akan masuk lagi beberapa tenan lagi. Nanti ada Denmark. Nah, ini kita tunggu nanti. Tapi ini semuanya nanti akan sangat bervariasi karena masing-masing memiliki bidangnya sendiri-sendiri. Ada yang konsen kepada renewable energy, ada yang konsen kepada bagaimana pengembangan infrastruktur tahan gempa, ada yang konsen kepada bagaimana pertanian berkelanjutan. Itu akan banyak sekali nanti. Sehingga ini kedepannya kita akan lebih memperkaya lagi berbagai tenan dan berbagai penampilan dan berbagai spot-spot yang ada di Brida ini menjadi sangat variatif sehingga semua hal bisa dipelajari di sini karena bagaimanapun Brida ini adalah instalasi riset. Jadi hal-hal yang berbau keilmuan itu kita bisa banyak belajar. Ada di Brida NTB. Ya. Nah, teman-teman itu saking lengkapnya ada di Brida NTB dan teman-teman bisa mempelajari inovasi-inovasi tersebut dengan mendatangi Brida NTB melalui Ediwisata secara gratis Pak Kaban ya? Secara gratis. Gratis ya? Tidak ada bayar membayar. Wah. Nah, tinggal bayar transportnya ke sini bayar aja. transportnya. Jadi dimanapun teman-teman bisa nih hadir ke Brida NTB untuk belajar bersama tadi seperti disebutkan Pak Kaban. Ada. Jangan kalah sama orang luar. Iya betul. Orang dari luar negeri ke sini belajar. Iya. Ada orang dari provinsi lain ke sini belajar. Belajarnya itu apa? Berkaitan dengan sains, berkaitan dengan bagaimana menjadi daerah yang terinovatif. Karena NTB ini sudah 3 tahun berturut-turut menjadi provinsi yang terinovatif. Luar biasa. Nah, akhirnya orang banyak belajar ke sini. Tapi jangan kalah dong. Masa yang di dalam ini kok? Iya, masa yang luar datang yang kita Yang sendiri luar nggak datang, datang. yang dalam Ya. nggak tahu gitu kan. Itu Betul. penting untuk menjadi konsen dan perhatian. Betul Pak Kaban. Nah, pertanyaan saya Pak Kaban, kita kan sudah mencapai 10.000 lebih nih Pak Kaban. Kira-kira apakah kita sudah puas nih dengan jumlah itu Tidak dong. atau ada pengembangan lebih lanjut? Iya, nih, Pak? bila perlu kita dari 10.000 menjadi 100.000. 100.000. Ini Pinjam visi. 100. Iya, ini visi ke depan. Tetapi tidak usah khawatir. Dalam rangka mencapai target 100.000 itu tentu kita harus benahi di sini, memperbanyak lagi peralatan-peralatan, memperbanyak lagi inovasi-inovasi, memperbanyak lagi spot-spot yang menarik. Nah, ke depan ini kita akan terus kembangkan. Karena satu-satunya Brida yang bisa atau science center yang bisa membuat peralatannya sendiri itu adalah science centernya Brida NTB. Brida NTB. Ya, karena kita di sini tidak hanya mendatangkan peralatan dari luar untuk alat peraga sainsnya, tapi kita juga bisa Bikin buat. sendiri ya. Kita punya workshop ini. Nah, ada 2 workshopnya Pak Ada Kaban 2 ya? workshop ini. Jadi teman-teman di sini sudah banyak ahli. Ada ahli las, ada ahli desain, ada ahli listrik, ada ahli mesin. Nah, itu mereka itu berkolaborasi melahirkan sebuah peralatan dan mesin yang akan dijadikan prototipe untuk sebagai salah satu inovasi di Brida NTB. Nah, di Brida NTB ternyata berarti tidak hanya tenan-tenan atau mitranya saja ya yang
ahli Pak Kaban, tapi Betul. kita sendiri di internal pun ahli juga Pak Kaban. Ahli, ya jadi kebetulan staf-staf Brida NTB ini sudah banyak yang ahli di bidangnya, sehingga tidak salah kalau banyak perguruan tinggi menempatkan mahasiswanya PKL di sini. Wah iya itu Pak Iya, Kabannya. Kok saya lihat di Brida NTB ini kadang kalau apel tuh kan kita selalu apel tuh on iya, time ya Pak Kaban ya iya. 7.30 itu tidak hanya baju Pegawai, pegawai ya aja tapi banyak alma banyak mater alma mater ya. alma mater, jadi warna-warni, jadi lebih ceria karena banyak warna kan. Tapi itu karena banyak sekali dari berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dia menempatkan mahasiswanya untuk magang di sini sebagai perwujudan dari MBKM, BKM. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, itu ditempatkan di sini. SKS-nya gede lagi tuh, 20 ya. 4 SKS. Besar banget Pak Kaban. Iya, Nah, teman-teman ternyata tidak hanya mitra-mitra dari luar saja ya, banyak sekali orang yang berkunjung ke Prida NTB, tidak hanya mitra-mitra perusahaan, kemudian peserta edi wisata, anak-anak PKL pun banyak yang datang ke Prida NTB. Nah, ditunggu nih kehadiran teman-teman untuk yuk segera booking kehadirannya di edi wisata Prida NTB. Nah, Pak Kaban, selanjutnya nih kira-kira kenapa sih ataupun manfaat dari adanya edi wisata ini untuk teman-teman yang datang ataupun untuk kita ya. itu manfaatnya seperti apa? Jadi sebagai instalasi riset untuk teman-teman yang mau hadir dan datang ke sini itu sebenarnya manfaatnya sangat luar biasa. Yang pertama, di samping rekreasi, ya, Rekreasi, karena di sini sangat menarik, di sini Instagramable. Kenapa? Instagramable. Karena pandangan kita luas, karena lapangannya luas. Jadi Iya ya. di sini 26 hektar. Ya Allah. Mau Bisa keliling, jogging kita di sini. iya bisa jogging. Ada jogging track juga. Oh, ada jogging Ada tracknya jogging juga. track yang mau olahraga bisa di sini. Karena setiap sore juga tetap ramai di sini oleh penduduk sekitar. Yang kedua, datang berrekreasi ke Brida NTB itu bukan hanya dapat rekreasinya doang, Dapat apa lagi tuh? tapi juga dapat ilmu. Oh, kirain dapat pinjam 100 gitu, Pak Kaban. cukup cukup di anu aja TikTok aja Oh, di pinjam TikTok 100. aja. Di Brida NTB dapat ilmunya. Dapat Nah, ilmu. jadi kalau selama ini orang hanya belajar di ruangan, nah ketika datang ke Brida NTB, seperti apa sih implementasi dari teori-teori yang ada di buku itu? Nah, ini bisa didapat di sini sehingga setiap pengunjung yang datang ke sini tidak selama ini kalau dia tidak yakin dengan teori tersebut, ketika melihat itu menjadi yakin. Kenapa? Karena oh ternyata betul bisa diaplikasikan ilmu itu. Dan aplikasiannya itu ternyata sederhana tapi menarik dan sesuai dengan apa yang teori-teori yang diajarkan itu. Jadi Tadi kita seperti saya sebut tadi ada halilintar, ada halilintar, permainan angka-angka, matematika, ada pilot, ada pilot, simulasi ada pilot, bagaimana kita tahu eh, eh, pengolahan hukum limbah. Archimedes, Oh, ada hukum hukum-hukum Archimedes. lainnya itu semua bisa kita pelajari di sini. Bagaimana magnet yang saling Saling tolak tarik menolak, menarik, tolak bagaimana menolak. tarik menarik, seperti woman and man. Waduh, itu sebenarnya dicari. Iya. Siapa tahu di edi wisata ketemu jodoh juga Pak Kaban. Iya, karena di sini tetap rame gitu. Siapa tahu bisa ketemu jodoh di sini juga. Karena kita juga ada tenan juga ya Pak. Iya. Nikah yuk. Nah, jadi di samping Brida NTB ini ada sebagai pusat sains, kebetulan di sini juga ada kawasan inkubasi bisnis. Sebagai kawasan inkubasi bisnis, kita punya banyak tenan dan startup. Nah, dan alhamdulillah startup kita ini sudah mendunia. 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 Kenapa saya katakan mendunia? Ketika pertemuan-pertemuan, ketika penilaian-penilaian, kita ini termasuk dalam kategori yang selalu mendapat langganan juara. Nah, kemarin kita masuk 4 besar. 4 besar. 4 besar. Kemudian sekarang ada pertemuan startup seluruh dunia di Jakarta. 4 tenan kita itu diundang. Wah, luar 4 biasa. tenan kita diundang. Kok Kenapa bisa itu diundang? Pak Kaban? Tidak semua tenan diundang. Nah, jadi tenan-tenan yang berprestasi. Mudah-mudahan dari 4 tenan ini nanti ada yang posisinya menjadi juara. Nah, itu yang kita harapkan. Karena kalau dibandingkan dan tenan-tenan dari luar biasa. Tenan-tenan kita ini sudah
kelas 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 atas lah, kelas kakap. kelas kakap ya. Karena saya lihat tenan-tenan di Brida NTB ini sangat kreatif ya Pak Kaban, Sangat dan bisa kreatif. kita pelajari di Ya. Ediwisata. Ada mesin pirolisis tadi, pembuatan bahan bakar, kemudian ada sepeda listrik juga Ada Pak Kaban sepeda ya. listrik. Itu sepeda listrik tuh maksudnya kita naik sepedanya ke setrum listrik apa gimana, Pak Kaban? Bukan. Bukan. Jadi sepeda listrik itu adalah sepeda yang tidak lagi hanya digayung, Oh, oke. tetapi Digayung mandi. bukan. bukan. Kalau gayung mandi itu di kamar mandi. Di kamar Kalau mandi. ini di jalan. Oh, di Ya, jalan. jadi sambil hujan-hujanan. Jalan-jalan. Jadi kalau selama Ada ini lagu kita Terajana. tahunya sepeda itu sepeda ontel Iya, kan. betul. Sepeda itu sepeda jengki zaman dahulu itu. Ada sepeda BMX. Nah, sekarang ini kita bisa naik sepeda tanpa mengayuhnya. Oh, oke. Jadi tinggal gas doang kayak naik motor itu, karena sudah punya tenaga listrik untuk penggeraknya. Nah, tapi tidak dilepas itu anunya, goncangannya. Kalau udah tidak mau pakai listriknya, Bisa tidak mau dimatiin. pakai dinamonya, tinggal dimatikan tuh. Nah, di kayu, sehingga bisa juga masih tetap dipakai untuk olahraga. Jadi dua fungsi dia. 2 in 1 ya Two Pak in Kaban ya? one, two in one. 2 in 1. Wow, itu teman-teman nih sangat banyak sekali inovasi-inovasi sesuai dengan namanya ya. Badan Riset dan Inovasi Daerah. Ini pun namanya Podcast Riset dan Inovasi. Jadi kita akan membahas tentang inovasi-inovasi yang ada di Brida NTB ataupun di seluruh Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, berkaitan dengan hal tersebut Pak Kaban, kira-kira apakah ada hambatan ya waktu pengembangan Ediwisata ini Pak Kaban? Ya, saya kira setiap program kegiatan itu pasti ada hambatan. Tetapi bagi kami di Brida NTB, hambatan itu bukan masalah. Hambatan itu justru jadi tantangan bagi kami untuk diselesaikan. Karena dari hambatan itulah lahir inovasi. Ya, jadi ketika kita ada hambatan, oh gimana caranya untuk menyelesaikan hambatan itu? Berinovasilah. Jadi itu mendorong kita untuk berinovasi. Sehingga lahirlah satu produk inovasi dari hambatan tersebut. Nah, jadi masalah itu bukan masalah, tapi masalah untuk melahirkan inovasi. Wah, itu catat kata-katanya teman-teman. Jadi kita dapat kata-kata motivasi dari Pak Kaban. Jadi masalah itu adalah peluang kita untuk berinovasi, Pak Kaban ya. Bukan malah teman-teman stuck terus malah bikin status WA, lagi galau gitu. Kan gitu Pak Kaban ya, tapi kita harus berpikir untuk berinovasi. Inovasi. Nah, pertanyaannya nih Pak Kaban, tadi kita sudah menyebutkan apa aja yang ada di Brida NTB, kemudian kolaborasi, bagaimana bagusnya Brida. Nah, kira-kira bagaimana sih alur pendaftaran kita untuk bisa menjadi peserta Ediwisata itu Pak Kaban? Oh, sebenarnya gampang. Tinggal kepoin aja webnya Brida. Di situ ada prosedur, ada tahapannya, bahkan bisa langsung daftar di situ. Silahkan dikepoin aja gitu. Nah, Nggak gitu. perlu datang sini. Nggak perlu Pak Kaban ya? Ngapain repot-repot? Iya, jauh nanti misalnya dari Lombok Timur ke sini kan. Orang dari luar negeri datang sini, daftarnya di situ kok. Gampang. Iya. Itu ya Pak Kaban ya. Jadi teman-teman tidak harus datang langsung ke sini ya untuk mendaftar menjadi peserta Ediwisata, cukup kepoin dari website ataupun laman dari Brida NTB. Nah, Pak Kaban dari tadi sangat sumringah ketika menjawab. Apakah ini karena efek tanggal muda Pak Kaban? Iya, termasuk juga. Tapi pada prinsipnya, kenapa saya sumringah membahas Ediwisata? Karena kita sudah 10K. Nah, itu artinya target kita udah tercapai dari kunjungan Ediwisata. Sehingga kita ini sedang menjadi semacam barometer dari brida-brida di seluruh Indonesia ini. Nah, dari kunjungan tersebut, kemudian dari tenan-tenan yang ada di sini, ini menunjukkan bahwa kita posisi kita itu lebih tinggi dari rata-rata yang ada di Indonesia. Nah, untuk itu tentu kita harus sangat bersyukur dan terima kasih. Tetapi lagi-lagi apa yang sudah kita capai ini bukan berarti kita sudah berpuas diri. Nah, ketika kita sudah mencapai posisi level itu, maka ini menjadi penyemangat kita. Oh, ternyata bisa ya. Nah, ternyata bisa. Berarti kita bisa menempuh status yang lebih tinggi lagi. Tentu ini harus dilakukan secara bersama oleh semua komponen. Jadi Brida ini bukan hanya Brida yang di sini, tapi kita juga berkoordinasi, berkolaborasi dengan
tenan-tenan, dengan perangkat daerah lain, dengan perguruan tinggi, dengan NGO, semuanya kita berkolaborasi di sini untuk melahirkan inovasi, melahirkan berbagai hal yang bermanfaat untuk pembangunan daerah. Itu yang paling penting, ya. Jadi tidak heran Pak kabarnya kalau kita ini menjadi provinsi terinovasi Betul. selama 3 tahun Iya. berturut-turut karena keberhasilan kita untuk merangkul lebih banyak orang tentunya terus berinovasi dan Betul. tidak pernah berpuas diri Pak Iya. Kaban ya. Inovasi yang paling bagus itu adalah inovasi yang pertama dilahirkan dari penyelesaian terhadap permasalahan yang kita temukan. Yang kedua, inovasi itu lahir dari kolaborasi multi pihak. Nah, itulah inovasi nanti yang akan bermanfaat dan berkelanjutan. Karena kalau inovasi yang lahir dari kita sendiri, biasanya itu hanya kebutuhan kita. Kebutuhan kita. Nah, tetapi ketika itu merupakan kolaborasi dari multi pihak, oh ternyata orang lain juga butuh yang begini. Oh ternyata orang lain bisa melengkapi inovasi yang ada itu dengan ide dan gagasannya. Sehingga lahirlah inovasi yang betul-betul berkualitas. Ya. Luar biasa, kita dapat banyak sekali ilmu nih dari Pak Kaban pada podcast pada pagi hari ini. Nah terakhir nih Pak Kaban, saya minta Pak Kaban untuk menghadap ke kamera dan sampaikan pesan-pesannya ataupun ajakannya buat teman-teman sobat inovasi yang ada di rumah. Baik, untuk sobat inovasi yang ada di rumah, kami tantang untuk hadir di Brida. Kenapa saya tantang? Karena di Brida teman-teman sobat inovasi bisa berkonsultasi, bisa berkolaborasi, bisa menyaksikan inovasi-inovasi yang ada untuk melahirkan berbagai inovasi baru lainnya. Karena ada juga trik untuk melahirkan inovasi di samping dari permasalahan yang ada. Apa itu Pak Kaban? Kita bisa melakukan amati, tiru, modifikasi. Nah, jadi kalau ada peralatan mesin yang ada di sini ingin dibuat di rumah, lakukan amati dia mesin yang ada di sini, kemudian tiru dia di rumah, kemudian modifikasi. Nah, modifikasi ini yang penting karena bisa jadi peralatan mesin yang ada di sini masih bisa di-upgrade teknologi menjadi teknologi yang lebih tinggi. Wow. Ya. Jadi begitu Pak Kabannya, nggak Ya. perlu sulit-sulit, kita Nggak bisa sulit. cari aja inovasi ataupun contohnya yang ada di Brida Betul. NTB. Bisa kita amati, tiru, kemudian modifikasi. Ya. Dan itu ya, jangan lupa challenge-nya dari Pak Kaban, ditunggu teman-teman untuk hadir di Brida NTB, kita sama-sama belajar di Eduwisata. Wisata di Brida NTB. Oke, terima kasih atas kesempatan dan keluangan waktu kasih. dari Pak Kaban yang sudah memberikan kita banyak ilmu pada pagi hari ini. Saya lalu Faisal Amrullah pamit undur diri bersama Pak PLT Kaban. Sampai jumpa di serial podcast riset dan inovasi Brida NTB di episode-episode berikutnya. Dadah, dadah dulu Pak Kaban. Assalamualaikum.